kok ini memeriksa koneksi ya? Kok memeriksa koneksi sih? Nih. Gak bisa live, coba deh. Maaf. Sebentar ya sahabat, ngecek dulu. Wah, kuotanya habis, ngisi dulu. Di share, lupa mas di share dulu aja nggak apa-apa, coba. Di share ya, ntar dikirim ke saya share ntar. Sebentar ya sahabat, qadarullah masyafal ini sedang ngisi kuota dulu. Di tetheringin dulu bisa mas, maaf mas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillah, L-nya 2. Iya. Assalamualaikum jazakumullah khairan Ibu Riani, Ibu Yuwin Oktaria, Erna Yuniati, Ahmad Fauzi, dan semua kawan-kawan. Sehat semua insyaallah. Sebentar ya sahabat. Tadi lagi mau live qadarullah yang di Instagram. Paketnya habis. Satu lagi mas, benar. Dikit lagi. Enggak, ini linknya udah. Oh iya, jazakumullah khairan. Tak bikin sekalian. Bentar. Bisa tinggal sekarang. Siap, jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Iya. Alhamdulillah. Yuk kita mulai. Maaf ya sahabat nunggu lama, mohon maaf banget nunggu lama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Bismillah. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, mudah-mudahan kita semua terus dapat istiqomah sampai nanti kita wafat berpulang ke pangkuan Allah masing-masing dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menolong kita, Allah meridhoi kita, pagi ini kita mau sama-sama belajar seputaran lanjutan An-Nazi'at kemarin. Kalau kemarin sahabat kita semua sudah sama-sama mendengar, sudah sama-sama tadabbur ayat Al-Quran surah An-Nazi'at yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sekarang kita mau sedikit mundur ke ayat yang sebelumnya. Silakan dibuka Quran surah An-Nazi'at. Udah? Quran surah An-Nazi'at. Setelah surah An-Naba. Surah yang ke-79. Kita mau mundur, kalau kemarin ayat ke-40, sekarang kita mau ke ayat 34. Kita mau ke ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila
malapetaka besar hari kiamat telah datang kepada kalian. Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat akan apa-apa yang mereka kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka ditampakkan dengan sejelas-jelasnya kepada setiap insan yang melihat. Fa amma man tagha. Maka adapun orang yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Wa atharal hayatad dunya. Dan mereka lebih mengutamakan kepentingan dunianya dibanding akhiratnya. Mereka lebih mengedepankan dunia dibanding akhiratnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh neraka menjadi tempat tinggalnya. Sahabat yang dirahmati Allah, sekelumit ayat yang tadi kita baca, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dunia terjadi kiamat dan kiamat pasti datangnya. Sabda Nabi SAW pernah ada cerita, datang seorang pemuda kepada baginda Rasulullah SAW, lalu pemuda ini bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Lalu Rasul pun SAW mengatakan, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk tibanya hari kiamat itu? Kemudian pemuda ini bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan dengan memperbanyak sholat kecuali yang wajib. Saya nggak punya persiapan memperbanyak puasa kecuali yang wajib. Akan tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi pun bersabda di hadis yang sangat populer di tengah-tengah kalangan kita. Hadis yang berbunyi, anta ma'man ahbabta. Kalau benar engkau mencintaiku, itu yang kamu persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat. Anta, maka engkau ma'man ahbabta, akan dibangkitkan bersama pihak yang engkau cinta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah setiap kita mesti tahu siapa pihak yang dia cinta. Kepada siapa kecondongan hatinya berpihak. Ke arah mana ia mau labuhkan semua dan seluruh cinta-cintanya. Yang ayat ini telah sampaikan pada kita pada hari di mana malapetaka Allah berikan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia baru akan teringat apa yang telah mereka kerjakan. Maka benar kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua manusia ketika hidupnya mereka sedang bermimpi. Dan saat manusia wafat, mereka terbangun dari mimpi-mimpi mereka. Yauma yatadzakkarul insan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana manusia mengingat. Apa yang mereka ingat? Ma sa'a. Apapun yang dulunya mereka perbuat, hari itu mereka akan ingat. Dulunya mereka berbuat taat, mereka ingat. Dulunya mereka bermaksiat, mereka ingat. Dan hari itu sahabat, Allah kuatkan di ayat ini dengan Al-Quran surah At-Taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua, hari itu disebut dengan hari Taghabun. Apa hari Taghabun? Hari Taghabun adalah hari di mana seorang hamba itu ditampakkan semua-muanya. Hari Taghabun adalah hari di mana dinampakkan semua-muanya hadirin. Saat di mana Masya Allah Tabarakallah setiap kita tahu dari amalan mulai dia lahir sampai dia wafat, dilihat semuanya dan diperlihatkan semuanya. Jadi kalau misalkan hari ini qadarullah masyafa'al, ada banyak kebaikan yang dilakukan, kebahagiaan, maka yang akan dia bawa pulang.
Tapi kalau hari ini banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka kesedihan yang akan menjadi ujung akhir dari kehidupan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Para ahli tafsir mengatakan, pada hari kiamat tiba, manusia akan mengingat keburukan yang mereka lakukan, maksiat yang mereka dulu pernah kerjakan. Di antara kita bisa melupakan maksiatnya. Di antara kita di dunia ini bisa gak ngerti dan gak paham akan apa yang pernah dilakukannya. Tapi ketika semua orang nanti berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua masing-masing akan melihat ditampakkan oleh Allah atas semua maksiat-maksiatnya. Makanya ayat ini dikuatkan lagi sahabat. Al-Quran, silakan tulis di kolom komentar ya. Al-Quran daripada surah Yasin ayat yang ke-65. Surah Yasin, ditulis di kolom komentar ya sahabat. Surah Yasin ayat 65. Surah Yasin ayat ke-65. Surah ke-36 Yasin ayat ke-65. Izin pin ya sahabat. Izin pin. Ibu Anistia 19. Izin pin. Kami pin komentarnya. Udah ketemu surah Yasin ayat 65? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana Allah menutup mulut mereka. Ada hari di mana Allah menutup tangan-tangan mereka. Allah ada pada hari di mana Allah menutup mulut mereka dan berbicaralah tangan mereka dan berbicaralah kaki mereka, akan memberikan kesaksian atas apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Pada hari itu, hari saat Allah izinkan kiamat terjadi dan kita dipinta pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan, mulut dikunci, tangan bicara, kaki bicara, nggak ada yang bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu pun nggak ada. Malaikat detil mencatat semua yang pernah dikerjakan, nggak ada satupun yang miss. Mulut dikunci, tangan bicara, kaki bicara, semuanya bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari mulut mereka kami kunci serapat-rapatnya. Ulama menjelaskan kita gak bisa memberikan kesaksian atas diri kita sendiri. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka yang berbicara. Ya Allah, Tuhanku menggunakan tangan ini untuk memegang sesuatu. Ya Allah, Tuhanku menggunakan tangan ini untuk mengetik sesuatu. Apa yang diketiknya? Kebaikan. Apa yang dituliskannya di sosial medianya? Kebaikan ya Allah. Selamat. Tapi manakala wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senangi. Ya Allah, aku tangannya si fulan. Sungguh aku pernah dipakai untuknya zalim kepada yang lain. Ya Allah, aku tangannya fulanah. Sungguh tangan ini yang telah mengetik dengan fitnah yang sangat barbar, dengan ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan tak pantas dan komentar-komentar yang buruk. Jempol ini ya Allah, wa tukallimuna aydihim. Yasin ayat 65. Berbicaralah tangannya. Untuk apa tangannya Untuk apa tangannya dipakai? Berbuat apa tangannya selama ini? Gimana tangan ini berfungsi? Ditanya semuanya. Waktu masa kecilnya pulang sekolah, tiba-tiba melihat mangga, lalu tangan ini yang mengambil mangga itu. Dimakannya tanpa izin pemilik mangga. Tangan ini juga
yang dipakai berzikir kepada Allah, di waktu yang sama tangan ini dipakai untuk menzalimi pihak lain. Tangan yang dipakai berzikir kepada Allah ini jugalah yang kadang dipakai untuk mengetik fitnahan-fitnahan keji, komentar-komentar tidak pantas, menyakiti hati orang yang membacanya. Tangan ini juga yang kita pakai berzikir kepada Allah, dan di waktu yang sama tangan ini kita pakai untuk menandatangani sebuah proyek-proyek yang haram yang Allah tidak sukai. Wa tukallimuna aydihim. Aidihim, tanganmu besok kelak akan bicara. Yasin ayat 65 ya sahabat. Quran surah Yasin ayat 65. Sudah dipin? Sudah. Nggak cukup tangan. Bahkan Allah melanjutkan, wa tashhadu arjuluhum. Kakimu juga akan bersaksi di hadapan Allah, memberikan kesaksian. Apa yang disaksikan? Kemana kaki melangkah? Pergi kemana selama ini? Track record kaki ini jelas. Kalau kita punya handphone, yang dengan handphone kita di sini ada database, kita habis dari mana, kita kemana, check in kemana, masuk ke ruang apa, database-nya jelas. Google melacak itu sangat bisa. Bahkan ada handphone dengan fitur yang jika fitur itu nyala, dalam keadaan mati pun misalnya handphone ini diletakkan, lalu kita berkumpul sama kawan-kawan dan kita ngobrol, secara otomatis dia akan merekam pembicaraan kita yang nanti akan terbangun pola apa iklan yang disuguhkan di hadapan kita. Maka jangan heran kalau teman-teman mendapatkan kok lagi buka, kok iklannya pas ya sama yang kita obrolin tadi. Kita lagi ngobrolin rumah, tiba-tiba fitur iklan rumah yang keluar. Kita lagi ngobrolin tentang anak, tiba-tiba iklan anak yang keluar. Kita tentang ngobrolin sesuatu, tiba-tiba iklannya bisa pas. Ini kecanggihan teknologi manusia, sahabat. Kalau manusia aja punya teknologi secanggih itu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia aja punya teknologi sekeren, sehebat itu, apalagi teknologinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat, jauh lebih keren, jauh lebih valid. Manusia mungkin miss. Atau manusia mungkin menampilkan yang lebih indah daripada yang sebenarnya. Contoh, di TikTok wajah saya, Masya Allah, tabarakallah, kelihatan mulus banget. Padahal aslinya ada jerawatnya, di sini ada baru tumbuh lagi mekar-mekarnya. Kalau teknologi manusia bisa aja menipu. Bisa aja kamuflase. Bisa aja dengan filter yang ada nggak sesuai dengan real nyatanya. Tapi kalau teknologinya Allah nggak akan pernah ada yang meleset walau 1 senti pun nggak ada. Detil. Hambaku pukul sekian detik ini kamu memegang ini. Hambaku detik sekian tahun ini jam sekian di hari ini di lokasinya sini. Saksi-saksinya adalah meja makannya, mejanya, kursinya, kayunya, pintu-pintunya, dinding-dindingnya, ornamen-ornamennya, lampu-lampunya. Kakimu akan memberi kesaksian bahwa kamu begini. Pada tahun 2011 kamu begini, 2012 kamu begini, 2013 kamu begitu, 2014, 2015. Terus sampai nanti kita wafat itu semua ada catatannya detil, dan catatan Allah gak akan pernah bisa dibohongi. Manusia mungkin bisa terbohongi. Di TikTok tampil lebih glowing. Gak kelihatan jerawat-jerawat. Gak kelihatan noda-noda, flek-flek hitam. Kelihatan glowing. Tapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan real sesuai dengan yang diamalkan. Gak ada istilah kamuflase. Gak ada lagi yang bisa berbohong. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka itu akan berjalan dan mereka akan memberi kesaksian. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, mulai hari ini berazamlah. Tidak saya pergi kecuali ke tempat yang Allah ridhoi. Mulai hari ini berazamlah. Tidak lagi saya akan melangkah kecuali tempat yang Allah senangi. Mulai hari ini berazam yuk.
Rasa-rasanya sebelum-sebelum ini kita udah banyak jauh pergi ke tempat yang menurut kita kesenangan duniawi semata. Kita pergi healing, padahal healing itu dekat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kaki kita yang sudah jauh dari masjid, ayo langkahkan lagi ke masjid. Jangan kasih kesempatan kaki kita melangkah ke tempat yang tidak Allah sukai. Berikan waktu agar kaki kita melangkah ke tempat yang Allah senangi, ke tempat yang Allah ridhoi, tempat di mana nanti kaki kita berazam, tempat di mana nanti kaki kita berbilang atau berbicara, memberi kesaksiannya bahwa ya Allah, pemilikku selalu mengajakku duduk ke masjid, pergi ke masjid, hadir majelis taklim. Bukan cuma ibu-ibu aja yang perlu hadir ke majelis taklim, bapak-bapak pun perlu memperbanyak hadir di majelis ilmu. Kita yang hari ini bentukan ilmu yang kita tahu di hari-hari sebelumnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilihan-pilihan kita di hari inilah yang sebenarnya membentuk kita. Orang yang mau berubah, gak serta-merta dia berubah dalam semalam. Ingat selalu ya sahabat, kalau kita ngelihat orang, enak banget ya. Enaknya dia itu didapat bukan dalam waktu semalam. Ingat, bunga yang mekar tidak ditanam baru semalam. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Nanti habis ini sesi tanya jawab ya Ibu Imcita Yulisda. Tapi nanti teman-teman yang mau nanya, sematkan aja di kolom pertanyaannya. Bukan kolom komentar, tapi pertanyaannya disematkan di kolom pertanyaan. Biar nanti terfilter dan gak ketiban sama komentar. Tulis di kolom komentar, mohon di caps lock ya sahabat. Bunga yang mekar hari ini tidak ditanam dari semalam. Bunga yang kita lihat mekar hari ini tidak ditanam dalam semalam. Dia sudah ditanam dalam beberapa waktu yang lalu, bahkan beberapa tahun sebelumnya. Dijaga, dirawat, disirami, dipupuk dengan baik. Bunga yang mekar tidak ditanam dalam semalam. Dia butuh dirawat, dijaga, diproses. Ada sesuatu yang merusak, maka sesuatu itu dihilangkan. Ada ulat, maka ulatnya diambil. Itu bunga mekar bukan waktu semalam. Orang istiqomah bukan dalam semalam orang istiqomah. Orang istiqomah dalam waktu yang panjang. Nah, tulis lagi di kolom komentar ya. Istiqomah tidak didapat dalam semalam. Tapi istiqomah butuh waktu yang panjang. Tulis di kolom komentar. Istiqomah tidak didapat dalam waktu semalam, tapi istiqomah didapat dalam waktu yang panjang. Istiqomah itu kan waktu yang panjang. Butuh kita sahabat. Butuh pertolongan Allah untuk melewati istiqomah, memupuk kesabaran. Subuh-subuh gini enaknya ngapain? Tidur. Dan sahabat tahu itu. Tapi iman bilang, jangan tidur ya. Semangat. Ayo ngaji. Walaupun kita tahu hari ini hari family time, hari keluarga. Hari dimana nanti keluarga kita datang, saling bersilaturahim. Hari dimana nanti keluarga kecil kita akan ajak jalan-jalan. Mungkin ada yang lagi di mobil, mungkin ada yang lagi di motor, lagi jalan-jalan sama keluarganya. Mungkin ada yang lagi di kendaraan, mungkin karena bekerja harus masuk waktu. Bekerja karena beberapa cutinya sudah diambil, maka ahad tetap masuk. Bismillah, gak apa-apa. Tetap istiqomah. Niatkan ini semua. Hadir, ya Allah, saya niatkan hadir majelis ilmu secara online ini. Semoga Engkau ridhoi, Engkau berkahi, Engkau izinkan ilmu-ilmu ini mudah kami sekeluarga mengamalkannya. Dan wahai Allah, karunia ya Allah, tiap kebaikan, tiap-tiap bait dari ayat yang kami baca,
kelak akan bersaksi dan memberi syafaat untuk kami dan sekeluarga. Karena Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, ayo baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran itu nanti datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberi syafaat. Buat siapa? Buat yang baca. Buat yang baca. Yang tadi kita sudah baca, sahabat. Di antara ayatnya berbunyi, ketika pada hari di mana nakhtimu ala afwahihim, mulutmu dikunci. Lalu Allah izinkan wa tukallimuna aydihim, tangan kalian bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki kalian akan bersaksi, bima kanu yaksibun, akan semua, atas semua yang mereka telah pernah lakukan. Ingat kawan-kawan, semua akan memberi kesaksian. Kata ulama, bukan cuma tangan dan kaki, tapi semua. Ini merupakan gambaran ya sahabat. Di ayat ini merupakan gambaran tangan bersaksi, kaki bersaksi, pandangan mata, telinga, minum, kerongkongan bersaksi, perut akan bersaksi dia menerima apa saja yang dimasukkan, yang halal apa yang haram, semuanya memberikan kesaksian. Bahkan gak cuma anggota tubuh kita, gordennya akan bersaksi, lampu belakang akan bersaksi, mejanya akan bersaksi, kursinya akan bersaksi, semuanya akan bersaksi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat, kelak bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Dia memuntahkan semua yang ada di atasnya. Dia memuntahkan apa yang ada di kandungnya. Ada yang mengatakan magmanya keluar dan segala macam-macamnya. Lalu manusia mengatakan waqalal insanu malaha. Manusia bingung, dia bilang, kenapa bumi kita ya? Kok bumi kita terjadi begini begitu ya? Tsunami, gempa bumi, tanah longsor, semuanya membuat manusia makin ingat sama Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita kembali yuk ke ayat yang kemarin kita pelajari. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau tadi penduduk neraka itu sudah Allah beritahu, di antara mereka adalah orang yang membumbung tinggi, tunduk kepada hawa nafsu, bukan tunduk kepada Rabb-nya. Mereka yang egonya luar biasa terhadap hawa nafsunya, bukan tunduk kepada syariat Allah. Nah, di ayat 40 yang kemarin telah kita bahas, Allah bagi tahu, tapi kalau kamu takut, tapi kalau kamu punya keinginan untuk mengendalikan hawa nafsumu, bukan kamu yang terkendalikan hawa nafsu, tapi kamu yang mengendalikan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Syurgalah yang akan jadi tempat kesudahanmu. Allahu Akbar. Sahabat, jazakumullah khairan ya. Sehat terus, lancar, barokah. Semoga Allah memuliakan sahabat semua, dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Dan habis ini kita mau tanya jawab, tapi sebelum tanya jawab, saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah berkenan untuk belajar bareng. Makasih Mas Wawan Indrawan Purwokerto, Ibu Mita Susanti Bali, Ibu Imci Tia Yulisda, Mama Safira, Ibu Zak Ranskila, Ibu Anistia 19, Ibu Jogja Hida, Ibu Fatin Sweet. Dari TikTok ada Nafsi Yasal dan semua kawan-kawan. Kalau ada yang berkenan untuk membersamai di grup WhatsApp kajian saya, ada video-video pendek cuplikan dari ceramah kami yang bisa diupload di media sosial. Teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan kami pun berterima kasih atas support selama ini, atas doa, atas kebersamaan setiap subuh, atas hadiah-hadiahnya yang Masya Allah, Tabarakallah, Shelendra, Rumina, Kiki, Mas Oreng,
dan semua yang nggak pernah mungkin bisa kami balas. Sahabat dari akun-akun yang Masya Allah tabarakallah sudah membersamai, terima kasih banyak atas kebersamaan ini. Doa kami selalu sama. Ibu Rizky Utami, Ibu Yatif, doa kami selalu sama. Semoga kita semua istiqomah sampai husnul khatimah. Ningsih, Aires, Mas Leo, dan semuanya semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Dan doa satu lagi, semoga bersama di dunia, bersama sampai surga insya Allah. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Semoga bersama di dunia dan bersama sampai surga. Di caps lock, supaya jadi azam, supaya jadi doa bareng-bareng. Dan supaya kita semua, Ibu Imas Wartimas, jazakumullah khairan, Ibu Reihani, jazakumullah khairan, Ibu Vivin, Ibu RNF 2410, Ibu Hani Chat, Ibu Nafisah Maulidia, Lana Gandul, Eliawati 10, Aquari 11, dan Triku Malasari 23, Numina. Barakallahu fikum. Yuk kita buka tanya jawab. Izin dimajuin sedikit ya sahabat biar nggak begitu. Jadi kita mau tanya jawab. Buat sahabat bisa bertanya di kolom komentar, bukan kolom komentar, kolom pertanyaan. Terima kasih atas 27 pertanyaan yang masuk dari Vivi Chandra. Yuk kita baca satu-satu. Teman-teman yang di TikTok mohon izin, ini kami bacakan dari yang IG dulu ya sebentar. Apakah doa untuk orang tua yang sudah meninggal beda agama sampai? Saya mu'alaf Vivi Bogor. Ibu Vivi semoga dimuliakan Allah. Jawaban ada dalam Al-Quran tentang mendoakan orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat tapi dalam keadaan non-muslim. Sebentar kami pastikan. An-Nabi SAW pernah satu ketika mendoakan pamannya yang telah wafat agar Allah ampunkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak pantas bagi kamu wahai Muhammad untuk mendoakan pamanmu yang wafat dalam keadaan kufur." Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi tahu kepada kita bahwa hukum daripada mendoakan orang yang mati jelas-jelas dalam keadaan kafir dilarang atau tidak diperkenankan. Begitu sahabat. Itu ada dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. At-Taubah ayat 84 dan ayat 113. Dan janganlah engkau wahai Muhammad melaksanakan sholat untuk orang yang mati dalam keadaan munafik, dan jangan engkau berdiri mendoakan mereka di atas kuburnya. Sungguh mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini Quran surah At-Taubah ayat 84 dan Quran surah At-Taubah ayat 113. Di ayat 113 ya Allah berfirman, tidak pantas bagi kamu wahai Muhammad, tidak pantas bagi engkau wahai Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun atas orang-orang yang wafat dalam keadaan musyrik, sekalipun itu kerabat mereka. Jadi tentang perihal ini memang tidak diperkenankan kita mendoakan mereka yang telah mati dalam keadaan musyrik atau wafat dalam keadaan non-muslim. Tapi kalau beliau masih hidup, kita mendoakan beliau agar supaya beliau mendapat hidayah. Kita mendoakan beliau agar supaya beliau mendapatkan kebaikan Allah. Sinyal hidayah itu dijemput sama beliau untuk balik kepada Allah. Itu boleh. Mendoakan supaya dapat hidayah boleh. Sebagaimana doa Nabi untuk Umar bin Khattab. Doa Nabi untuk ibunya Sayyiduna Abu Hurairah. Itu boleh. Begitu sahabat. Gimana tata cara sholat taubat yang benar? Sholat taubat itu 2 rakaat seperti sholat subuh. Bisa dilakukan kapan saja asalkan bukan waktu yang diharamkan. Taubat itu syaratnya ada di Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Begitu ya sahabat. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Wahai orang beriman, bertobat kepada Allah dengan taubat-taubatan nasuha. Taubat nasuha itu 3. Yang pertama, taubat nasuha itu adalah berjanji tidak akan mengulangi. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, meninggalkan seketika. Dan
mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal soleh. Di antaranya sholat sunnah taubat 2 rakaat. Ibu Mita Susanti di Bali. Kenapa semakin kita berusaha istiqomah, semakin sulit? Kenapa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Jawabannya, kenapa istiqomah nggak mudah? Kenapa istiqomah itu sulit? Jawabannya dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat ke-30. Surah Fussilat ayat ke-30. Bahwa Allah katakan, wa abshiru bil, di penggalan terakhir ayatnya, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bilang kepada orang yang summastaqamu, mereka istiqomah, tentang jangan takut, jangan bersedih, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bahwasanya ada surga yang menanti mereka. Kenapa istiqomah itu sulit dan tidak mudah? Karena balasannya surganya Allah. Kalau istiqomah itu mudah, istiqomah itu gampang, hadiahnya piring cantik, payung, gelas. Tapi karena istiqomah itu butuh perjuangan, butuh pertolongan Allah, butuh konsistensi, butuh dipaksakan, butuh cari circle yang baik, maka Allah akan karuniakan kepada kita surganya Allah. Karena memang setara senilai dengan perjuangan yang kita lakukan. Tadi Quran surah Yasin ayat berapa Ustadz? Lupa. Yasin ayat 65 ya Mas? Yasin ayat 65. Yang ini Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Rabb saya itu Allah. Mereka beriman kepada Allah. Summastaqamu, di ayat 30 itu summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan ada kabar gembira buat mereka yang istiqomah dengan surganya Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga ini akan menjadi sebaik-baik tempat yang mereka surga ini akan menjadi sebaik-baik tempat yang mereka tempati besok. Jadi kenapa istiqomah itu nggak mudah? Jawabannya jelas. Karena Allah hadiahkan surga. Istiqomah itu tidak mudah karena hadiahnya surga. Kalau istiqomah mudah hadiahnya piring, kipas angin, payung, gelas. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum. Next. Dari Hanikadisa 21:12. Gimana cara mengqadha salat fardu yang pernah ditinggalkan di masa lalu? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, kami nggak punya ilmunya tentang itu. Mohon maaf ya teman-teman, nggak semua pertanyaan bisa kami jawab karena keterbatasan ilmu yang kami punya. Bagaimana menghadapi suami yang masih suka nongkrong sama teman-temannya sampai tengah malam? Yang pertama didoakan, yang kedua diingatkan, yang ketiga disampaikan. Tapi tetap dengan cara yang baik, karena bagaimanapun laki-laki tetap harus disampaikan dengan cara yang baik, dibicarakan di waktu yang tepat timingnya, insya Allah mudah-mudahan beliau berkenan berubah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Teguh Ozil. Bagaimana mengirim surah Al-Quran untuk yang sudah meninggal? Adakah dalil tuntunan dari Nabi Muhammad SAW? Teman-teman yang dirahmati Allah, ada dalam hadis Nabi SAW dalil yang kami tahu Bukhari. Idza mata bna Adam in qata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam semua amalannya terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah-jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia sebarluaskan semasa hidupnya. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, dari doa anak soleh yang mendoakannya. Cakupan ulama muhaddisin, para ahli hadis mengatakan anak soleh ini mencakup semua amal soleh yang beliau lakukan, termasuk bacaan Quran anak kita dapat pahalanya. Ilmu yang anak kita sampaikan, kita dapat pahalanya. Sedekah anak kita, ya kita dapat juga pahalanya sebagai orang tua yang pernah mengajarkan mereka untuk bersedekah. Ini juga disebut dari para ulama, ada ithar, ada bekas. Di antaranya anak kita itulah bekas kita, bekas lebih tepatnya jejak-jejak kita yang masih ada di muka bumi ini yang melanjutkan perjuangan kita orang tuanya. Maka setiap kebaikan yang anak kita lakukan kita dapat pahalanya. Tapi secara spesifik yang ditanyakan, Allahu a'lam bishawab. Ustadz lebih di mana? Menolong tetangga yang butuh dana? Ustadz lebih di mana? Maksudnya lebih milih mana gitu kali ya? Lebih milih mana? Menolong tetangga yang butuh atau umroh? Jawabannya qaddimu li anfusikum. Tentang kebaikan,
dahulukan untuk diri kita sendiri. Kalau belum umroh, silakan umroh. Tapi bukan berarti terus tetangga yang butuh pertolongan kita abaikan. Enggak, kalau bisa dua-duanya, sapu bersih dua-duanya. Ya berangkat umroh, ya juga nolong tetangga yang membutuhkan. Dan ingat selalu sahabat, siapa-siapa yang menolong saudaranya, Nabi bersabda, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah akan membantu menolong saudara, Allah akan membantu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Barakallahu fikum. Makasih Mas Arya Dwi, Mas Oreng Tem, dan semua yang lain. Jazakumullah khairan. Mas Hadi, barakallahu fikum. Mas Hadi, barakallah. Lanjut sahabat. Bedakah sedekah subuh dengan zakat 2,5% atau sama saja? Jawabannya beda. Zakat kewajiban, sedekah dan infak sunnah. Ibu Rani Purwakarta, jazakumullah khairan. Purwa, Mandiri atau Purwa? Matahari 7, Mas Oreng, jazakumullah khairan, dan semua sahabat, jazakumullah khairan. Mas Ibu Fitria Riki, barakallahu fikum. Ibu Rosida, Ibu Ken Sergel, Mary Furni, barakallahu fikum. Lanjut ke pertanyaan dulu ya. Mom Rare, Mas Hadi, barakallahu fikum. Lanjut ke pertanyaan Aigi ya. Kiki, barakallahu fikum Kiki. Dari Ibu Imas Wartimas, barakallahu fikum Ibu. Gimana menyikapi kepada orang yang diberikan hutang dari kecil sampai dengan nominal yang lumayan? Saya nggak pernah menagihnya, tapi pas saya kirim dalil tentang utang, dia marah banget. Gimana cara saya menyikapinya? Kadang orang itu lupa berterima kasih sama orang yang pernah nolong. Ditolong, lalu dia menyalak. Dikasih makan, lalu dia malah menggigit orang yang pernah memberi makan. Jawaban satu-satunya kalau ada orang pernah nangis-nangis datang berhutang pada kita, begitu ditagih dia yang lebih galak, jawaban satu-satunya sabar. Sabar. Dari Usar 5, jazakumullah khairan. Ibu Eka, jazakumullah khairan. Jawaban satu-satunya sabar. Setelah bersabar, tetap tagih dan ingatkan. Itu tanda sayang kita sama beliau. Kalau beliau sudah nggak mau, insya Allah besok akan kembali dalam bentuk pahala. Barakallahu fikum. Si tukang, Ibu Natalia 2512, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dari akun gimana Ali Sakanya, gimana caranya mengingatkan suami supaya nggak malas ibadah sholat 5 waktu? Jawabannya, supaya nggak malas sholat 5 waktu, dicontohin dulu ya. Kadang suami kita butuh banget ngelihat bahwa kita mencontohkan dia lebih dulu. Setelah itu doakan banyak-banyak ya. Setelah didoakan banyak-banyak, bismillahirrahmanirrahim, jangan pernah bosan membersamai dan mengingatkan. Allah berfirman dalam Quran surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ibu Lina Nuga, jazakumullah khairan. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anakmu untuk sholat. Bukan cuma anak. Wa'mur ahlak, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan sabar. Membersamai anak sholat, sabar. Ibu Formosa, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dari Irwan Muhammad, jika semua yang dilakukan akan ditempatkan, bagaimana dengan hamba yang bertobat? Mohon penjelasannya. Oh, jika semua yang dilakukan akan ditampakkan, bagaimana dengan hamba yang bertobat? Allah berfirman di At-Taghabun, "Faman yu'min billah wa 'amila shalihat yukaffir anhu sayyi'atih." Kalau dia sudah bertobat, beriman, beramal salih, salah satunya juga bertobat, maka Allah akan yukaffir anhu sayyi'atih, menutup semua kesalahan-kesalahan dan dosa yang dulu pernah dia lakukan. Tapi kalau dia nggak bertobat, malah bangga dengan maksiatnya, malah diupload, akan ditampakkan. Jazakumullah khairan Ibu Alia Pinky, Ibu Sifuzi, barakallahu fikum. Dari Ferry Rusmawan, apabila bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai? Jawabannya sampai. Sebagaimana Nabi SAW riwayat Bukhari, ya Allah terimalah ini dariku dan dari umatku ya Allah. Ketika menyembelih hewan kurban, Nabi mengatasnamakan umat beliau yang waktu itu masih hidup ataupun yang sudah wafat dan sampai hari kiamat nanti. Jadi berdasarkan dalil tersebut, sedekah atau berkurban atau akikah atau apapun atas nama yang sudah wafat, maka sampai pahalanya.
Rizky Surya Agustian, orangnya di sini, Masya Allah. Bolehkah kita masih berkumpul dengan teman-teman yang masih belum hijrah? Jawabannya boleh, dengan tujuan mewarnai beliau agar semakin kenal dan dekat dengan Allah, bukan yang diwarnai. Barakallahu fikum. Ibu Dian Susilo jazakumullah khairan, Ibu Sifuzi jazakumullah khairan, Mas Fan jazakumullah khairan, Bapak Sifuzi ya. Jazakumullah khairan teman-teman. Dari Chris DM Yanti Official. Chris DM Yanti Official. Ketika kita sudah berserah diri, tapi kadang hati kita suka marah. Kenapa Allah belum mengabulkan doa-doa kita, padahal kita sudah berbuat baik. Tapi Allah belum mengabulkan. Apa yang harus kita lakukan? Mohon penjelasannya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada doa yang ditolak sama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186-187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berfirman, wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab. Anni fa inni qarib. Jawab, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dekat. Aku Allah akan menjawab semua doa selama mereka meminta kepadaku saja. Jadi nggak ada doa yang ditolak. Doa semuanya diterima. Tapi kadang penghalangnya ada. Apa penghalangnya? Makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram, disupport dari pendanaan yang haram. Fayustajabulah, sabda Nabi. Nah terus gimana doanya mau diterima kalau semuanya haram? Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penghalang terkabulnya doa. Kalau kita berdoa kok belum dikabul ya Ustadz? Bukan belum dikabul. Sejatinya Allah mau ganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pernah pinta. Baik sangka sama Allah, jangan pernah sempatkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari akun Lutfi Fitra, gimana kalau perempuan sudah punya suami tapi masih teleponan sama mantannya? Haram. Perempuan sudah punya suami tetap teleponan sama mantannya. Di mana marwahnya? Di mana kehormatannya seorang perempuan kalau dia masih saja belum bisa move on dari mantannya? Gimana marwah suami harus dia jaga sedangkan marwah dirinya gak bisa dikendalikan dan gak bisa dijaga? Jangan jadi seorang yang kemudian, mohon maaf, merendahkan harkat martabatnya sendiri. Dia punya suami, dia punya istri, tapi dia malah asik berteleponan dengan yang lain. Maksudnya mantannya, orang yang dulu pernah mungkin singgah sebentar di hatinya atau gak jadi nikah sama dia. Haram, jangan. Ditinggalkan. Dan pintu masuknya zina itu bukan langsung berzina. Tapi Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Mas Mario L jazakumullah khairan. Wala taqrabuz zina. Quran surah 17 ayat 32. Jangan dekati zina. Jangan buka chattingannya. Jangan telepon-teleponannya, video call-nya. Karena nanti itu awal masuk, kemudian berlanjut. Lanjut nanti ketemuan, lanjut nanti. Aduh, bahaya. Jangan. Tutup semua pintu. Kalau sudah menikah, jangan buka lagi komunikasi dengan mantan-mantan yang mungkin Anda dulu pernah melewati hari bersama mereka. Tutup semua pintu. Kalau udah menikah, fokus ke pasangan. Udah menikah, fokus ke suami. Fokus ke istri. Lupakan mantan-mantan yang lalu. Barakallahu fikum. Dari Sigit Putra,
Bagaimana hukumnya menggadaikan suatu barang yang mana kita dapat manfaat dari barang gadai tersebut? Nggak boleh. Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap piutang termasuk gadaian yang dapat manfaat atas piutang tersebut, maka itu adalah riba. Sebaiknya dihindari. Cukup dijaga barang gadainya, dirawat, jangan dimanfaatkan. Lalu terus kemudian dikembalikan jika memang beliau sudah mampu mengembalikan. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dirahmati Allah, sampai sini dulu ya. Sehat, lancar, berkah selalu. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Dari Bogor kami mendoakan semoga Allah memuliakan sahabat semua. Besok pagi mohon izin kami bertolak ke Bekasi. Lanjut lagi setelah Bekasi kami akan bertolak ke Wonosobo. Acara di Bekasi, acara yang insya Allah mudah-mudahan nanti bermanfaat. Barakallahu fikum. Begitu dulu ya sahabat. Sehat, lancar, berkah. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara, dan insya Allah nanti kita silaturahim lagi di Wonosobo tanggal 17. Ada kajian di Elena tanggal 16. Insya Allah kami sudah di Wonosobo. Buat teman-teman, insya Allah sehat terus, diberkahi Allah terus, dilancarkan sama Allah segala urusan. Dan di akhir zaman mungkin saya nggak bisa terus membersamai teman-teman dalam setiap kesempatan, karena namanya manusia pasti akan wafat juga. Tapi saya izin titip tiga hal yang jadikan ini pegangan untuk kita berkehidupan. Yang pertama, jaga sholat. Yang kedua, jaga taat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Tulis di kolom komentar di caps lock ya. Jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat. Udah, itu aja. Semoga yang sedikit ini manfaat buat yang berbicara pastinya sebelum orang lain. Dan semoga kita bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas semua kebersamaan ini. Teman-teman berkah terus, teman-teman sukses dunia akhiratnya. Dan salam buat keluarga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua. Jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat. Saya terima kasih Ibu Fatimah Riana. Terima kasih Ibu Subuh, Putu Narina, Titik Sutriningsih, Arni Trisniati Leonerif, Imci Tayulisda, Ibu Hida Jogja, Ibu Santigasa Jumaida, Ibu Zahra Destri, Ibu Tuli Syarif, Ibu Snozelen. Lalu ada Fatin Sweet, ada Buya Yuk SR, Ella Kurniawan, Riana Novitasari 23, Astria Nov, Rosita Al-Fajar, Dona Rahayu 99, Vivi Chandra, Ummi Kulsum, Rusdiana 13, Rusdiana 313, MF 2410, Kiki Rizky, Ervina Lajuna, Ibu, Bapak, sahabat, semua, Ibu Rita Sugiarto, Ibu Hera Finza, Ibu Syaiful Huda, Mas Syaiful Huda, kawan-kawan, Ibu Dwi Aprilia, Ega dan Atar, barakallahu fikum semuanya sahabat, Nafisyah, Ibu Habibah, jazakumullah khairan, Masya Allah jazakumullah khairan. Ibu Rita Sugiarto, Ibu Yusr 5, dan semua kawan-kawan, Ibu Asih, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ya. Pamitan dulu. Shelendra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arin Kosmetik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallah.